Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Hari Senin pagi sebelum memulai aktivitas hari ini, hari ini cerah sekali bagi fans Manchester United. Hari yang indah setelah kemenangan 3-1 menghadapi Arsenal kemarin di Old Trafford. Big match, ujian berat yang akhirnya berakhir dengan kemenangan. Bermain menurut gua cukup luar biasa juga bagaimana karakter, attitude, mentalitas juga dari pemain Manchester United yang hampir sepanjang pertandingan terutama di babak kedua itu dikuasai betul possession oleh Arsenal. Setelah mereka tertinggal 1-0, mereka betul-betul keluar bermain ofensif, bermain tajam, bermain dengan variasi yang cukup banyak untuk membongkar pertahanan dari Manchester United. Tapi ya sempat menyamakan kedudukan. 2 gol akhirnya berhasil ditambahkan oleh pemain Manchester United yang menurut gua tampil akurat, tampil klinikal, tampil tajam ketika mereka ini melakukan serangan balik ya. Sekaligus juga mereka tampil solid ketika mereka bertahan. Seperti biasa, setelah pertandingan ada reaksi dari Erik ten Hag. Ini gua ambil dari manunited.com. Erik ten Hag memberikan pendapat tentang Manchester United memulai jalannya pertandingan di babak pertama dengan baik ya. Saya pikir awal kita sangat baik ya. Saya pikir ini merupakan 10 menit terbaik sampai dengan saat ini. Jadi apa yang ditunjukkan oleh pemain Manchester United di 10 menit awal menurut Erik ten Hag itu adalah yang terbaik di liga sampai dengan saat ini. Kita sangat dominan di daerah lawan. Tapi setelahnya ada gol yang dianulir ya. Setelah itu kita kehilangan composure kita, dan itu sebenarnya tidak diperlukan. Artinya memang betul setelah ini juga gua singgung di review, Manchester United tampil berbeda setelah gol dari Martinelli ini dianulir. Bermain berbeda, artinya Arsenal justru lebih bisa menguasai possession, lebih sering memenangkan duel ya. Sementara Manchester United nampak terlalu terburu-buru. Possession yang tadi diperagakan dengan cukup baik, dengan pergerakan yang cair, umpan pendek, sentuhan 1-2 di 10 menit awal sebelum gol dari Martinelli itu ya, tidak terlihat lagi setelah gol dari Martinelli. Setelah itu kita harus kembali di pertandingan. Kita harus terus melakukannya, kita harus memainkan permainan kita, dan setiap hari kita mempelajari hal tersebut. Seperti yang Anda lihat ya, ada tim yang bagus di atas lapangan dengan spirit yang bagus. Dan juga tentang pressing. Mungkin tidak selalu melakukan pressing dengan sangat intensif, tapi mereka berjuang ya, dan mereka recover. Arsenal juga menciptakan peluang-peluang, tapi saya pikir kita juga menciptakan peluang-peluang. Tentu saja setelah istirahat babak pertama, di mana kita mencetak 2 gol yang sangat bagus. Lalu disinggung juga, apakah Anda ini khawatir dengan peluang Arsenal, karena memang peluang Arsenal cukup banyak dan cukup mendebarkan ya. Erik ten Hag mengatakan iya, tapi khawatir itu adalah sebuah kata yang cukup besar. Saya tahu pertahanan kita bisa mengatasi hal tersebut, tapi saya juga tahu kalau mereka, artinya Arsenal ini ya, punya banyak kreativitas, dan ya mereka juga punya rutin yang cukup bagus, tapi kita bisa melakukannya dengan lebih baik. Artinya kita bisa bertahan dengan lebih baik. Kita ini belum lama selama Arsenal, artinya secara tim. Ini juga sudah gua singgung di preview kalau pasukan Mikel Arteta ini kan sudah lebih dulu dibentuk. Mikel Arteta saja sudah lebih dulu berada di Premier League dibanding dengan Erik ten Hag. Timnya pun juga demikian. Otomatis menurut gua dengan amatiran di atas kertas sangat wajar kalau mereka ini lebih solid. Tapi ya kita justru malah lebih, setelah kita bisa menyesuaikan dengan permainan ya, kita lebih nyaman lagi di pertandingan, dan ini yang kita harus terus lakukan ya, kita harus terus kerjakan. Dan ini adalah kerja keras. Jadi menurut saya tetap ada banyak ruangan untuk bisa improvement lagi, untuk bisa berkembang ya.
ada beberapa seperti kayak gol dari Bukayo Saka itu kan seperti gua singgung juga itu merupakan kesalahan koordinasi di mana Diogo Dalot ingin menutup Gabjes, David De Gea juga ingin menutup, jadi ada miskomunikasi di sana, miskoordinasi, sehingga ya Diogo Dalot juga berusaha untuk menghalau bola, mungkin dia tidak melihat kalau ada Bukayo Saka yang bolanya pas kena Bukayo Saka kan tadinya, dan akhirnya gawang yang sudah kosong berhasil dimanfaatkan dengan bagus 1-1 ya. Dan juga ada beberapa hal lainnya ya di pertandingan tadi. Kalau seandainya kan soal masalah Arsenal lebih menguasai jalannya pertandingan, possession, chances dan lain-lain, ya menurut gue sekali lagi gue melihat ini sesuatu yang dalam tanda kutip normal. Kenapa? Arsenal sudah memperlihatkannya di 5 pertandingan awal, bahkan apa yang diraih di 5 pertandingan awal ini juga tidak terlepas dari kondisi tim, proses yang sudah dilalui lebih dulu ya oleh Mikel Arteta di Arsenal ya. Jadi mereka lebih solid. Mereka ini sebenarnya mengerikan, dan itu sudah gue singgung betul di preview. Ini merupakan ujian berat dan itu terlihat ya, bahkan menjadi lebih-lebih setelah mereka ketinggalan. Tentunya mereka lebih ingin untuk menyamakan kedudukan, dan posisi dari Manchester United menurut gue di babak kedua dengan lebih banyak bertahan, lebih kompak lagi ya, menurut gue sudah betul. Karena kalau Manchester United bermain terbuka, ya ini bisa menjadi sesuatu yang bahkan lebih berbahaya lagi. Ini mengingatkan gua ketika menghadapi Liverpool tahun lalu, di mana Liverpool sedang dalam kondisi yang bagus-bagusnya, offensive line-nya juga sedang tajam-tajamnya, tapi Manchester United justru ingin bermain terbuka menghadapi mereka. Akibatnya apa? Justru banyak ruangan ya yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Liverpool, dan ya kita kebobolan banyak sekali. Tapi setelah itu ya kalau kita menghadapi tim yang lebih kompak dan kita tampil juga berusaha untuk lebih kompak ya, artinya tidak melulu ofensif, menjaga betul space, tidak banyak yang kosong ya, kita bisa memperoleh hasil yang lebih baik menurut gua nih ya, ringan amatiran ala gua. Lalu disinggung juga tentang impact atau efek dari Anthony. Erik ten Hag mengatakan, saya pikir kita sudah melihatnya tentang ancaman dari seorang Anthony. Kecepatan dan juga kreativitas ini merupakan sebuah ancaman yang nyata di Premier League, dan dia juga merupakan bagian dari hal tersebut. Saya pikir kita kehilangan pemain di sisi kanan karena ya pemain lain ya yang bisa bermain di sisi tersebut, Jadon Sancho dan juga Marcus Rashford, mereka bermain di center dan juga di tengah, artinya sebagai striker ya, dan juga di kiri. Sekarang kita punya seseorang atau ya satu pemain yang bisa bermain sangat bagus di sayap kanan. Jadi ini merupakan sesuatu hal yang sempat hilang. Sekarang hari ini penampilan pertamanya di sini, dan dia melakukannya dengan sangat baik. Tapi dia bisa lebih baik lagi harusnya ya. Saya tahu dia dari Amsterdam. Saya tahu ini adalah liga yang berbeda, tapi ada potensi di sana. Dan dia akan bisa mendapatkannya. Dia akan bisa menjadi lebih baik daripada hari ini. Tapi saya ingin mengatakan hari ini apa yang dilakukan oleh Anthony itu merupakan gol yang sangat bagus. Walaupun saya harus juga mengatakan semua gol yang terjadi di pertandingan tadi adalah gol tim ya, tim goals. Artinya bukan karena aksi individu tapi karena kerja sama timnya. Memang betul. Ketiga gol dari Manchester United yang menurut gua luar biasa. Ya karena itu ada prosesnya, bukan aksi individu. Gol pertama itu jelas banget ya build up-nya dari belakang. 2 gol dari Marcus Rashford pun juga demikian. Peran dari pemain lain sangat terlihat. Dari Christian Eriksen, dari Bruno Fernandes, dari Diogo Dalot. Mereka semua berperan. Dan juga akhirnya seorang Marcus Rashford. Jadi tidak serta-merta gol itu hanya tercipta karena sang pencetak gol saja. Tidak, tapi 3 gol itu semua ada proses. Dan ini menurut gue yang membuat spesial ya 3 gol kemarin ke gawang Arsenal. Lalu ditanyakan juga perubahan setelah Brentford. Ada sebuah proses, Anda harus mengangkatnya setiap hari, standar yang tinggi. Ini adalah permintaan saya, permintaan dari pelatih-pelatih yang lain, dan saya pikir pemain di tim kita, di tim kami juga punya permintaan tersebut. Mereka ada banyak pemain di dalam tim yang sudah pernah memenangkan banyak trofi.
Dan mereka harus membawa itu ke dressing room, artinya pengalaman ya. Kenapa mereka bisa memenangkan banyak trofi dan lain-lain, mentalitas juara itu yang dibawa ke dressing room. Setiap hari harus bisa mengeluarkan yang terbaik dari para pemain, dan kita meminta hal tersebut dari semuanya. Lalu disinggung juga tentang pemain yang menunjukkan karakter. Tentu saja saya harus mengatakan Arsenal bermain cukup bagus. Ya, gue akui Arsenal juga bermain cukup bagus. Mereka lebih banyak menguasai possession, lini serang mereka juga tajam, mereka lebih cepat, lebih kompak, umpan pendeknya juga lebih rapi. Tapi Manchester United juga bertahan dengan cukup bagus. Sekali lagi, kalau seandainya permainan seperti Arsenal kemarin ini kita hadapi juga dengan permainan terbuka, gua berpikir sih rekan amatiran bisa jadi berbahaya. Jadi apa yang dilakukan sekali lagi kemarin oleh Erik ten Hag dengan strateginya ini sudah tepat, dan tentu saja ini ditunjukkan juga dengan hasilnya kan. Disinggung juga, tapi kita bertahan dengan cukup bagus ya. Jadi Arsenal bermain sangat bagus, tapi kita bertahan dengan cukup bagus. Ini yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Gue tadi belum ngelihat ya, gue bahas dulu sedikit. Ternyata benar, Erik ten Hag pun juga mengatakan demikian. Dan saya tidak pernah punya pikiran kalau mereka akan memecahkan kita. Dan ya mereka juga punya possession yang bagus. Tadi gue juga udah singgung ya. Dan juga banyak pergerakan dan juga kreativitas. Sudah gue singgung juga. Ini bener, gue belum baca ini sebenarnya, tapi ternyata banyak ya yang sama apa tadi yang gue bahas dengan yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Tapi kita punya garis pertahanan yang sangat baik. Dan kita bertahan sebagai sebuah tim dengan 11 pemain. Tapi tetap saja kita seharusnya bisa punya organisasi pressing yang lebih baik. Kita bisa harusnya membuat mereka ini tetap jauh dari gawang kita, dan kita harusnya bisa mengontrol mereka dengan lebih baik lagi. Kita butuh lebih composure di bola ya. Dan ya Anda harus bisa mengontrol dan juga mengatur permainan lebih bagus. Ya gue sepakat sih, ada beberapa hal yang memang harus ditingkatkan ya. Tapi sekali lagi ini masih musim pertama dari Erik ten Hag. Banyak pemain juga ini merupakan pertama kali bermain di Manchester United. Prosesnya masih cukup panjang ya. Menurut gue sih demikian. Rashford, lalu diberi komentar tentang Marcus Rashford. Erik ten Hag mengatakan dia sangat brilian. Saya sangat menikmati, dan itu merupakan penampilan yang sangat-sangat bagus dari dia. Sebagai seorang striker, dia juga melakukan pressing. Tapi ketika kita memainkan bola ya, dan dia merupakan targetnya, dia membuat keputusan-keputusan yang tepat. Sebagai contoh, di golnya Anthony. Ya gue sepakat, itu hanya sepersekian. Tentu saja ada beberapa pilihan ya, Marcus Rashford, apakah di dribbling, apakah ditahan, apakah dikembalikan ke belakang. Tapi dia dengan jitu melihat posisi Anthony yang kosong, sehingga dia dengan satu sentuhan kalau tidak salah itu memberikan assist ke Anthony yang memang kosong, bisa langsung one on one dengan Ramsdale. Dan tentu saja dia 2 kali mencetakkan gol. Ini merupakan penampilan yang sangat bagus, dan saya sangat happy, saya sangat senang karena dia ini menginvestasikan banyak. Artinya dia bekerja keras ya di lapangan latihan, di pre-season, dan sekarang kemarin menurut gue luar biasa Marcus Rashford, 2 gol 1 assist. Ini menunjukkan sampai sejauh ini ya Marcus Rashford ini berbeda dengan musim lalu. Gue ingat banyak komentar di channel gue, terutama ketika gue membahas Marcus Rashford, mengatakan Marcus Rashford dibuang saja, dijual saja. Gue selalu menekankan Marcus Rashford ini talenta yang bagus, talenta yang luar biasa, talenta yang spesial. Permasalahan dia itu ada 2, mental, fokus, dan juga persiapan. Artinya kondisi fisik dan lain-lain. Ini yang tidak dimiliki musim lalu. Musim ini dia punya persiapan, pre-seasonnya full, dan juga dia tidak ada permasalahan fisik. Dan ya kita bisa lihat dengan kombinasi yang tepat sampai sejauh ini, efeknya luar biasa ke tim Manchester United. Jadi ya maaf, gue tidak setuju ya. Dan ini sampai sejauh ini terbukti ketidaksetujuan gue ketika banyak yang mengatakan kalau Marcus Rashford dijual saja karena hanya mungkin bermain jelek 1, 2, 3, 4, 5. Enggak, dia ini harus bisa diperbaiki. Dan gue pikir sih, sekali lagi ini asumsi gue ya, Erik ten Hag pun juga melihat hal demikian, sehingga dia ingin memperbaiki lagi Marcus Rashford. Dan ya sampai sejauh ini sekali lagi dengan torehan dia total berapa gol nih? 3 gol 1 assist. Menurut gue sesuatu yang luar biasa.
Lalu disinggung juga tentang Malaysia yang ya cukup bagus ketika menghadapi Saka. Erik ten Hag mengatakan dia bermain sangat baik. Dan juga defender yang lainnya ya, 4 defender lainnya. Saya pikir David dan Rafa juga bermain bagus dengan pengalaman mereka. Dan Anda melihat bagaimana ini bekerja. Ini merupakan sebuah unit dan ini sangat sulit bagi tim lawan untuk menciptakan peluang melawan mereka. Terlebih ketika pressing tidak selalu bagus ya, mereka sangat stabil dan ini sungguh bagus untuk dilihat karena ini yang memenangkan pertandingan sepak bola. Ya, gue sangat sepakat lini pertahanan ini merupakan sesuatu yang ingin diperbaiki oleh Erik ten Hag. Gue lupa, paling tidak 3 pertandingan terakhir atau bahkan ketika menghadapi Liverpool juga, lini pertahanan inilah yang memiliki peranan yang cukup bagus. Banyak mungkin yang berkomentar, ya Manchester United harusnya ketika menghadapi Southampton, Leicester lebih menguasai lagi pertandingan, lebih menciptakan peluang, bermain lebih menyerang. Gue berpikir tidak, jangan lupa kita bermain away pun juga ketika menghadapi Arsenal. Dan pertandingan sepak bola seperti gue katakan, paling tidak ada 3 hal, menyerang, bertahan, dan juga transisi. Oke, Manchester United pasti kesulitan untuk bisa mengimbangi lini serang dari Arsenal. Yang diperkuat adalah lini belakang dengan ya ketika melakukan transisi serangan balik tajam. Dan ini yang terlihat dari 2 gol Marcus Rashford. Lini pertahanan menurut gua ini merupakan jadi senjata sih sebenarnya dari Manchester United di beberapa pertandingan terakhir dan ini mudah-mudahan terus berlanjut. Gua cukup khawatir ya dengan kondisi fisik. Tentu saja kemarin Martinez memegangi daerah hamstring yang mudah-mudahan tidak ada cedera parah di situ ya. Terakhir dibahas pemain ingin terus berkembang. Saya pikir ya mereka ingin berkembang dan ini juga merupakan sebuah fakta. Anda ingin mendapatkan kultur yang tepat ya, karena kita tahu ini kita hanya baru mulai. Ya sepakat gue, ini baru berapa pertandingan, 6 pertandingan kan, masih jalan itu masih sangat panjang dan kita harus terus memperbaiki untuk menjadi lebih baik lagi, karena bagus saja itu tidak cukup ya. Jadi dia menuntut lebih lagi Erik ten Hag. Good is not good enough. Baik saja itu tidak cukup, harus lebih baik lagi. Ini menurut gua kata-kata yang besar ya. Baik saja tidak cukup, tapi harus lebih baik lagi. Dan ini juga yang disinggung oleh Erik ten Hag. Dia memuji permainan kemarin Manchester United yang tampil baik ketika menghadapi Arsenal, tapi tidak cukup, harus bisa lebih baik lagi. Artinya harus terus bisa improve, harus terus bisa berkembang di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ya, gue pikir banyak hal yang gue bahas di review ini juga diulangi lagi oleh Erik ten Hag di reaksinya ya, di wawancara, bahwasannya ya kita bertahan dengan cukup bagus ya, menghadapi Arsenal yang juga dalam kondisi yang lebih bagus sebenarnya, tapi kita mampu meredam itu semua. Kita mampu menjaga lini pertahanan dengan cukup kokoh dan menyerang, terutama transisi dari bertahan ke menyerang ya, serangan balik dengan efektif dan juga tajam. Dan ini yang menurut gue faktor terbesar kita menghasilkan atau meraih 3 poin hari Ahad kemarin. Oke, sekian dulu gue bahas kali ini. Pertandingan selanjutnya tentu saja hari Kamis malam waktu Belanda atau hari Jumat dini hari ada Europa League, Manchester United menghadapi Real Sociedad. Lalu 3 hari setelahnya itu adalah hari Ahad, minggu depan ini ada ya Manchester United tandang ke London menghadapi Crystal Palace. Yang menurut gua ini juga bisa jadi partai yang sulit. Bagaimana Crystal Palace ini tampil fisikal dan raihan juga di beberapa hasil terakhir menghadapi Manchester United ini cukup menggambarkan bagaimana sulitnya musim lalu kita kalah 1-0 ya kan. Apakah ada peningkatan ya, kita lihat saja. Insya Allah nanti seperti biasa akan gue bikin previewnya, baik itu melawan Real Sociedad maupun juga melawan Crystal Palace. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Selamat menikmati sekali lagi kemenangan kemarin hari Ahad menghadapi Arsenal. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Sehat-sehat terus sekeluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.